emergensi bahaya ke anak. Jadi kalau kita teriak juga biasanya mereka akan juga sama gitu, marah juga, atau pilihannya mereka membantu atau kayak malah jadi nangis gitu. Dan itu bukan mereka bisa menguasai emosinya, tapi sebenarnya mereka lagi ketakutan gitu. Jadi alarm bahayanya mereka lagi meningkat juga. Nah, gitu juga nggak terlalu baik untuk membantu anak bisa melewati atau memanage tantrumnya dia. Sebenarnya kan goal kita itu ya, di jangka panjang anak itu bisa mengontrol emosinya dengan baik, bukan cuman pada saat itu dia diem atau dengerin kita ngomong apa gitu. Hai Mbak. Halo Mbak Saskia. Halo, selamat siang. Selamat siang, kabar baik Mbak? Alhamdulillah kabar baik, semoga semuanya hari ini juga baik ya. Ini kan biasanya anak 3-5 tahun juga tantrum gitu ya Mbak ya. Itu juga kadang bikin stres dan selain keras kepala, tantrum ini bisa bikin stres dan panik juga kita. Biasanya apa sih Mbak yang membuat anak-anak ini tantrum, dan gimana nih Ibu supaya, kadang kalau tantrum apalagi di public space gitu ya Mbak ya, itu bikin panik dan stres juga gitu. Itu gimana sih Mbak? Apa aja sih yang bisa bikin anak tantrum dan harus diketahui orang tua? Mungkin yang pertama kali yang dipahami itu tantrum itu sebenarnya apa gitu. Tantrum ini kan sebenarnya ekspresi frustasi anak ya, ketika dia merasakan emosi-emosi yang besar gitu dan gak nyaman gitu. Dan itu normal terjadi di usia sekitar 1,5 atau 2 sampai usia 4 tahunan. Nanti ya lama-lama bentuknya yang akan menurun gitu sesuai usianya gitu. Nah, yang bisa membuat mereka tantrum kan biasanya kelihatannya dari, ya ada yang rezekinya kayak aku mungkin ya, anaknya gulung-gulung atau pukul-pukul gitu. Nah, ada yang rezekinya cuma nangis gitu. Jadi anak aku juga tenang aja melewati fase itu, para sahabat Nova gitu. Dan gimana caranya, terutama di public space, kalau aku selalu bilang kalau misalnya anak lagi perasaan yang gak nyaman, semua orang lah manusia itu emosinya lagi intens, itu kita nggak bisa diajak mikir. Makanya kalau kita sama pasangan lagi emosian banget gitu ya, terus kita dibilang kamu gak logis, pasti kita marah gitu. Jadi first thing first, daripada kita nasehatin, mending kita bantu buat tenang dulu nih emosinya. Caranya gimana? Kalau di rumah enak, kita ada ruangan untuk kita taruh dia secara private dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di tempat umum, ya itu kita harus cari tempat yang agak sepi. Karena kan kadang kitanya yang nggak enak juga ya sama orang ngelihat anak misalnya marah-marah gitu. Nah, di tempat yang sepi itu beda-beda nih tiap anak. Misalnya ada yang dipeluk itu langsung bisa agak mereda. Ada yang misalnya kalau aksaannya gitu, anakku bukan tipe yang dipeluk terus langsung mau, tapi kayak, oh kamu marah banget ya gitu, terus kayak marah karena tadi nggak boleh dibeliin mainan ini ya gitu. Nah terus iya gitu. Nah dengan dia menyebutkan emosinya atau kita sebutkan emosinya tuh biasanya membantu juga tuh untuk lebih mereda gitu. Jadi tantrum itu juga ada kayak timelinenya, jadi biasanya intens terus sampai dia mulai terisak-isak. Oh, dia berarti udah mulai butuh bantuan. Nah, mulai butuh bantuan, misalnya kita bisa peluk, kita bisa elus sampai dia udah agak tenangan. Begitu udah agak tenang, kita tanya lagi baru, sekarang kita mau ngapain? Mau ke sini atau ke situ gitu. Jadi kita baru kasih pilihan tuh terakhir. Tapi intinya pada saat tantrum terjadi, better kita tenangin dulu secara emosi. Kalau kita marah, kita tuh menambah sinyal emergensi bahaya ke anak. Jadi kalau kita teriak juga, biasanya mereka akan juga sama gitu, marah juga. Atau pilihannya mereka membantu atau kayak malah jadi nangis gitu. Dan itu bukan mereka bisa menguasai emosinya, tapi sebenarnya mereka lagi ketakutan gitu. Jadi alarm bahayanya mereka lagi meningkat juga. Nah, itu juga nggak terlalu baik untuk membantu anak bisa melewati atau memanage tantrumnya dia. Sebenarnya kan goal kita itu ya, di jangka panjang anak itu bisa mengontrol emosinya dengan baik, bukan cuman pada saat itu dia diem atau dengerin kita ngomong apa gitu.